Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, keinginan Raja Harun al-Rasyid untuk menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergejolak. Tapi sang raja sudah kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Hampir semua cara sudah dilakukan, namun Abu Nawas selalu saja bisa lolos. Kecerdikan Abu Nawas malah terkadang membuat sang raja harus menanggung malu. Alih-alih bisa menjebak Abu Nawas, tapi pada akhirnya justru malah Baginda Raja sendiri yang dipermalukan. Hal itulah yang membuat Baginda Raja kapok untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda Raja memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari celah kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri. Begitu juga untuk menjebak ulama harus dengan ulama, ujar penasehat istana. Mendengar itu, sang raja pun tersenyum, seolah menemukan cara yang jitu untuk menjebak Abu Nawas. Baginda Raja menyetujui usulan tersebut. Beliau kemudian menyuruh punggawa istana untuk dicarikan ulama ilmuwan yang berilmu tinggi. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja kemudian menanyakan cara terbaik untuk menjebak Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Mendengar berbagai macam cara, Baginda Raja pun manggut-manggut setuju. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di mana ia akan mati, apalagi menyangkut ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja kemudian mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk menjebak Abu Nawas. Siasat pun kemudian dijalankan sesuai rencana. Ternyata Abu Nawas mulai terjebak ke dalam siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa membawanya ke tiang gantungan atau hukum pancung. Peribahasa mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu saat akan gagal juga. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi, ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Banyak orang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak mampu menghentikan hukuman gantung yang akan dijatuhkan. Sementara itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang ini. Banyak orang yang menganggap bahwa Abu Nawas akan berakhir di tiang gantungkan. Ketika Abu Nawas dibawa ke lapangan untuk menghadapi hukuman mati, ia malah terlihat tenang. Namun Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Namun Baginda Raja rupanya telah waspada. Beliau tidak akan terkecoh untuk yang kesekian kalinya. Suasana mendadak sangat hening saat dibacakan
hukuman mati yang akan dihadapi Abu Nawas. Sebagai sambutan yang terakhir, Baginda Raja pun berkata, "Hai Abu Nawas, adakah permintaan terakhir yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. Pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan oleh Abu Nawas. "Ada paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Sebutkan," kata Baginda Raja. "Sudilah kiranya hamba diperkenankan untuk memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai Baginda yang mulia," pinta Abu Nawas. "Baiklah," jawab Baginda Raja. "Paduka yang mulia, hamba meminta bila pilihan hamba benar, maka hamba bersedia dihukum gantung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum pancung saja," kata Abu Nawas memohon. "Engkau memang orang yang aneh, Abu. Dalam saat seperti ini, engkau pun masih sempat bersendau gurau. Tetapi ketahuilah, wahai Abu, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tidak akan membawamu pergi kemana-mana," ujar Baginda sambil tertawa. "Hamba tidak bersendau gurau, paduka yang mulia," kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal. Kemudian Abu Nawas berteriak dengan nyaring, "Hamba minta dihukum gantung, Baginda yang mulia," teriak Abu Nawas. Semua yang hadir pun merasa kaget dengan ucapan Abu Nawas. Orang-orang belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan tersebut. Tetapi Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain, sehingga tawa Baginda yang semula terpinggal-pinggal mendadak berhenti. Baginda Raja tampak berpikir mendengar ucapan Abu Nawas. Beliau tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyat. Baginda Raja sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas untuk menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Inilah kesempatan Abu Nawas untuk membela diri. "Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum gantung, dan itu adalah permintaan hamba yang terakhir yang disetujui oleh Baginda Raja. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba, sehingga hamba harus dihukum pancung? Padahal hamba telah memilih hukuman gantung," kata Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Mereka tidak menyangka dengan jawaban seperti itu. Benar-benar kecerdikan yang luar biasa. Pada akhirnya, Abu Nawas pun dibebaskan. Dan untuk kesekian kalinya, Baginda Raja tidak bisa menjebak Abu Nawas. Sore itu tidak seperti biasanya. Lapangan di tepi desa terlihat sangat ramai. Dari jauh, terlihat banyak pedagang-pedagang yang datang. Sementara itu, di tengah lapangan terdapat sebuah panggung, dan banyak sekali orang yang berkerumun di sekitar panggung. Mereka nampaknya sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Abu Nawas yang sedang santai di sebuah warung pun kemudian bertanya kepada si pemilik warung, "Ada apa di lapangan itu? Nampaknya banyak sekali orang yang pergi ke sana," tanya Abu Nawas. "Oh, itu ada pertunjukan hewan,"
Sudah beberapa hari mereka menggelar pertunjukan di situ, jawab pemilik warung. Sepertinya sangat menarik. Memang ada sesuatu yang luar biasa. Di sini kan sudah sering ada pertunjukan hewan seperti itu, kata Abu Nawas. Kali ini berbeda. Ada seekor monyet yang pintar dan katanya merupakan hewan yang paling tampan sedunia. Coba saja kau lihat sendiri ke sana, tutur pemilik warung. Abu Nawas yang merasa tertarik kemudian segera membayar makanan yang telah dimakannya. Dia kemudian berjalan ke arah panggung. Terlihat di atas panggung banyak sekali binatang, mulai dari monyet, ayam, kelinci, gajah, harimau, dan bahkan ular. Sementara itu, terlihat ada burung yang sedang beratraksi. Burung tersebut terlihat mengikuti instruksi dari pawangnya. Dia bisa menaiki sepeda, mendorong gerobak kecil, dan bahkan berhitung. Setelah pertunjukan burung, kemudian si pawang hewan pun berbicara dengan lantang. Inilah hewan-hewan istimewa di dunia, kata pawang hewan sambil menunjukkan koleksi hewannya. Lihatlah, ada gajah yang bisa bermain bola, ada harimau yang bisa melompat tinggi sekali, dan ada binatang tertampan di dunia, yaitu monyet, kata pawang hewan. Setelah ini akan ada atraksi harimau. Di atas panggung, terlihat seekor harimau yang nampak jinak. Dia kemudian melompat ke sana kemari sesuai dengan perintah pawangnya. Orang-orang yang hadir pun bertepuk tangan dengan riuh melihat atraksi harimau tersebut. Pandangan mereka seolah tak mau lepas dari arah panggung. Kini tibalah giliran atraksi monyet yang dijuluki binatang tertampan di dunia tersebut. Abu Nawas yang semakin tertarik itu pun segera menonton di tepi panggung. Dia merasa penasaran, bagaimana bisa monyet dikatakan sebagai binatang yang tertampan di dunia. Hei pawang, apa sebabnya monyet itu kau katakan sebagai binatang tertampan di dunia? Kata Abu Nawas. Monyet ini adalah monyet yang istimewa. Dia bisa mengerti dan berbicara seperti kita manusia, kata pawang tersebut. Lihatlah, saat kupanggil dengan sebutan si tampan, dia akan segera membusungkan dadanya dan segera berkeliling panggung. Benar saja, ketika pawang hewan tersebut memanggilnya si tampan, monyet tersebut langsung membusungkan dadanya dan berkeliling panggung. Terakhir, dia kemudian berjingkrak-jingkrak seperti monyet pada umumnya. Monyet ini akan tertawa jika saja aku memberitahukan informasi yang salah atau memerintah kepada dia di luar batas kemampuannya, kata pawang hewan. Mana buktikan coba, kata Abu Nawas. Orang-orang yang menonton pun mulai riuh melihat atraksi monyet tersebut. Mereka ingin sekali membuktikan perkataan pawang hewan tersebut. Hai tampan, coba kau masuk ke dalam api, kata pawang hewan. Monyet itu pun diam dan kemudian tertawa terbahak-bahak seperti manusia. Penonton pun bertepuk tangan dengan riuhnya. Pawang hewan itu pun kemudian berkata, monyet ini telah aku latih sejak bayi. Setiap hari sambil memberi makan, kubisikan di telinganya bahwa hanya dialah binatang yang paling tampan
dan tidak ada binatang seperti dia di dunia ini. Selain itu, sebenarnya monyet ini mempunyai perasaan yang halus. Dia pada dasarnya mudah menangis, namun setelah dilatih, monyet ini hanya mau menuruti perintahku. Pawang hewan itu pun kemudian memberikan pengumuman. Wahai para penonton semua, karena besok adalah hari terakhir pertunjukan, maka aku akan mengadakan sayembara untuk kalian semua, kata pawang hewan. Sayembara seperti apa? Dan apa pula hadiahnya? Kata salah seorang penonton. Baiklah, siapa saja yang bisa membuat monyet ini tertawa dan kemudian menangis, akan kuberi hadiah 10 keping emas. Kalian boleh menggunakan benda apa saja, asal tidak membahayakan monyet itu, ucap pawang hewan. Karena hari sudah sore, sayembara itu dilaksanakan besok pagi. Kalian bisa memikirkan caranya terlebih dahulu di rumah, lanjut pawang hewan. Para penonton kemudian membubarkan diri. Malam harinya, sambil duduk di teras rumah, Abu Nawas memikirkan strategi yang akan dilakukan besok untuk memenangkan sayembara. Tidak terasa, malam pun semakin larut. Teh hangat yang menemani Abu Nawas duduk sendirian pun telah habis. Abu Nawas tiba-tiba tersenyum tipis, seolah telah menemukan strategi yang tepat untuk besok. Esok paginya, matahari bersinar dengan lembut. Geliat kehidupan pun mulai terasa hampir di seluruh negeri. Sementara itu, di lapangan desa tempat Abu Nawas tinggal, sudah terlihat kerumunan banyak orang. Para pedagang yang ingin meraup rezeki juga sudah berdatangan. Sementara itu, beberapa orang nampaknya masih mempersiapkan panggung untuk pertunjukan terakhir. Akhirnya, tibalah saatnya untuk memulai sayembara seperti yang dijanjikan sebelumnya. Silakan, bagi kalian semua yang mempunyai cara untuk membuat si tampan ini tertawa dan juga menangis, naiklah ke atas panggung, kata pawang hewan. Setelah beberapa saat, ternyata hanya ada 2 orang peserta yang menaiki panggung. Abu Nawas yang sedari tadi sudah berdiri di pinggir panggung pun segera naik. Masih adakah yang mau ikut sayembara? Kata pawang hewan. Setelah ditunggu beberapa saat lamanya, ternyata tidak ada peserta tambahan. Sayembara pun segera dimulai. Peserta pertama kemudian duduk di dekat monyet tersebut. Dia mulai bercerita dengan berbagai hal yang lucu. Para penonton di bawah panggung pun tertawa terbahak-bahak mendengar cerita lucu tersebut. Namun anehnya, monyet tampan tersebut hanya diam tanpa ekspresi, seolah tidak mendengar apapun. Hingga akhirnya peserta pertama pun menyerah dan dinyatakan gagal, membuat monyet tertawa. Giliran peserta kedua. Seperti peserta pertama, peserta kedua pun tidak membawa apa-apa dan mulai duduk di hadapan monyet. Dia kemudian mencoba menggelitiki perut monyet tersebut seperti sedang menggelitiki orang. Namun, monyet tersebut tidak merasa geli dan tetap diam saja. Peserta kedua pun kemudian mencoba menggelitiki kaki si monyet dengan harapan
si monyet akan merasa geli dan bisa tertawa. Namun lagi-lagi si monyet hanya diam tanpa ekspresi. Peserta kedua pun akhirnya dinyatakan gagal. Semua orang yang melihat terlihat terdiam. Mereka semua hanyut dalam suasana sayembara tersebut. Kini tibalah giliran Abu Nawas. Sebelum Abu Nawas maju, pawang hewan pun berkata kepadanya, "Kau lihat, tidak ada yang bisa membuat monyet itu tertawa dan menangis selain aku." Abu Nawas tampak santai mendengar pernyataan pawang hewan tersebut. Dia kemudian berjalan pelan-pelan dan kemudian membisikkan sesuatu di telinga monyet tersebut. Setelah mendengar ucapan Abu Nawas, monyet itu pun kemudian tertawa terbahak-bahak. Keheningan pun pecah. Semua penonton ikut tertawa terbahak-bahak melihat monyet tersebut tertawa. Sementara itu, sang pawang hewan merasa takjub dan keheranan. Dia pun sangat penasaran dengan perkataan Abu Nawas kepada monyet tersebut. "Apa yang kau bisikan kepada monyet itu?" tanya pawang hewan. "Aku hanya berkata bahwa ada binatang lain yang lebih tampan daripada dirinya," jawab Abu Nawas. Sayembara pertama telah dimenangkan oleh Abu Nawas. Kini, setelah monyet tersebut berhenti tertawa, sayembara kedua pun dimulai. Sang pawang hewan yang merasa telah melatih monyetnya dengan sangat baik, merasa optimis bahwa monyetnya tidak akan menangis dan dia akan memenangkan sayembara tersebut. Abu Nawas pun segera mengambil sebuah barang yang berbentuk kotak persegi panjang yang ditutupi oleh kain hitam. Pawang hewan pun kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Barang apa yang kau bawa? Itu tidak akan melukai monyet, kan?" "Tenang saja, barang ini tidak berbahaya. Lagi pula, aku tidak akan memukul monyet itu," jawab Abu Nawas. Para penonton pun merasa sangat penasaran dengan barang yang dibawa oleh Abu Nawas. Banyak di antara mereka yang menduga-duga bahwa Abu Nawas akan memukul monyet tersebut agar menangis. Abu Nawas kemudian membawa barang tersebut ke hadapan monyet. Barang itu tingginya sama dengan badan monyet. Abu Nawas kemudian menyuruh monyet tersebut memegangi barang tersebut. Dan kemudian Abu Nawas segera membuka penutupnya. Setelah kain penutup dibuka, barang tersebut ternyata sebuah cermin. Monyet tersebut tampak tertegun. Dia seolah melihat ada binatang yang mirip dengan dirinya. Monyet tersebut dengan sangat serius memperhatikan binatang tersebut yang ada di dalam cermin, seolah-olah sedang menatapnya. Monyet itu pun kemudian menitikkan air mata dan mulai menangis sesenggukan. Dia melihat bahwa ternyata ada hewan lain yang setampan dirinya dan kini sedang memandanginya. Penonton pun kemudian bertepuk tangan melihat kecerdikan Abu Nawas. Pawang hewan yang sedari tadi merasa penasaran, pada akhirnya juga mengakui kehebatan Abu Nawas. Dia pun segera memberikan hadiah kepada Abu Nawas seperti yang telah dijanjikannya. Pada zaman dahulu kala, secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa,
dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari saja berhasil menyerap ratusan peserta. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid pun menerima usul itu. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Oleh karena itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal dengan peralatannya yang canggih, lengkap saja, tidak sanggup. Bahkan penyakitnya pun tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Kemudian Abu Nawas dipersilakan memasuki kamar sang pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Kemudian orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian, Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Hamba tidak bermaksud berlibur, Yang Mulia," kata Abu Nawas. "Tapi aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka Yang Mulia. Kurang bijak rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa tersebut, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Setelah itu, Abu Nawas pun menghadap sang raja. "Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" "Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda." "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa tersebut." "Cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja,
sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.